Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ayat-ayat yang kita bacakan, yang kita kaji, yang kita pelajari. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada kita semua, memberikan taufik kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan ayat-ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa selalu berdoa berharap, tidak bosan-bosannya kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa dan berkumpul bersama baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan keberapa Mas Jihan untuk kajian tafsirnya? 8 ya untuk kajian tafsir. Alhamdulillah di pertemuan yang ke-8. Alhamdulillah. 7 ya? 7 ya? Ngitungnya 7 ya? Kita ambil yang terkecil aja. 7. Ya, saya terkecil yang betul. Masya Allah ya, berarti dalam banget ya Al-Fatihah ini ya. Dulu orang tua saya bilang, bapak saya bilang, pas saya baru belajar baca Quran, dulu saya ketika masih kecil belajar di musola TPA lah gitu ya, Al-Fatihah itu lama banget mempelajarinya, tapi hanya sekedar bacaannya doang, bukan tafsirnya. Cara bacanya aja banyak ilmunya, cara bacanya maksudnya, tajwidnya, tahsinnya, kemudian makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, panjang pembahasannya. Ditambah lagi panjangnya lagi apa? Ditambah pembahasan makna-maknanya, tafsirannya, faedah-faedah, manfaat-manfaat dari ilmu di dalam surat Al-Fatihah. Masya Allah. Ini bukan cuma Al-Fatihah doang ya, banyak dari semua, kebanyakannya, seluruhnya, bahkan setiap ayat di dalam Al-Quran begitu dalamnya kandungan-kandungan yang berarti ya, betul-betul bermanfaat, begitu dalam ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan sebuah tanda besar ya, sebuah tanda besar di mana ayat Al-Quran ini bukan karangan manusia, karangan makhluk sebagaimana dituduhkan oleh Walid bin Mughirah ya. Ini adalah in hadza illa qaulul bashar, ini adalah perkataan manusia. Tuduhan Walid bin Mughirah bahwasanya perkataannya adalah perkataan Nabi Muhammad, manusia biasa. Kalau manusia biasa pasti banyak kekeliruan, kesalahan dari susunan kata tata bahasa Arabnya ya di dalam Al-Quran. Bahkan para ulama bahasa Arab pun yang paling pinter, taruhlah profesor bahasa Arab lah istilahnya, justru ya merujuk tata bahasa Arab ke Al-Quran. Tata bahasanya ya, kaedah-kaedahnya itu betul-betul mengalahkan seluruh ungkapan-ungkapan Arab dari ulama-ulama Arab lah istilahnya, ulama-ulama bahasa Arab. Mereka itu merujuk kepada Al-Quran ketika menyebutkan beberapa kaedah tentang grammar istilahnya, tata bahasa Arab. Bahkan ada satu penulis buku tata bahasa Arab yang dia Nasrani, Kristen. Di dalam kitab yang dia tulis itu, yaitu tentang tata bahasa Arab, di dalamnya dia nukil ayat-ayat Al-Quran. Seperti contoh firman Allah dalam Al-Quran ini, padahal dia Kristen. Ada itu. Sehingga ini menunjukkan sebuah tanda di mana ayat Al-Quran ini jelas-jelas betul-betul asli murni dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, sehingga begitu banyaknya faedah yang kita bisa petik, kita ambil. Ya. Ditambah lagi Nabi SAW tidak pernah belajar baca, tidak pernah belajar nulis kayak kita. Ya. Kalau beliau pinter wajar, dalam artian pernah belajar ya,
ada punya guru banyak misalkan, ya wajar-wajar saja beliau ngaku-ngaku sebagai seorang nabi dan rasul. Ini guru nggak punya, nggak ada guru beliau itu siapa, nggak ada yang ngajarin, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bahkan kalau nyuruh sahabat ataupun nulis surat ke negara-negara atau ngirim delegasi atau utusan-utusan ke negara-negara tetangga, marah nyuruh Nabi SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk menulis surat tersebut. Nabi hanya sekedar ungkapkan, kemudian ditulis oleh mukatibnya ya, ataupun sekretaris Nabi SAW Zaid bin Thabit, kemudian dicap oleh beliau sahnya surat ini sebagai pemberitahuan ataupun surat delegasi dari Rasulullah SAW yang dikirim ke setiap daerah-daerah ataupun negara-negara tetangga dari negara Arab Saudi ataupun Rasulullah SAW Madinah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya betul-betul Nabi SAW langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang ingin saya sampaikan masih kaitannya ayat yang kemarin ya. Sebenarnya banyak banget kalaupun kita mau baca setiap kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, setiap ayatnya mungkin puluhan tahun ngabisin tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ini ya, puluhan tahun ya, belum selesai, udah meninggal duluan kita. Kalau memang pertemuannya seminggu sekali, kalau pertemuan seminggu kali ya paling puluhan tahun baru selesai gitu ya, puluhan tahun gitu ya. Kalau mau kita baca semua kalimat beliau ya. Intinya sebelum itu saya mau murojaah sedikit, ngulang sedikit ya, yang sangat-sangat bagus pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan terakhir kan ya, di mana Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas kan kemarin ya, bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan hanya maknanya hanya kepadamulah aku atau kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, bukan hanya maknanya secara teks saja. Ternyata kata Abdullah bin Abbas, iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narju ya rabbana, hanya kepadamulah kami mengesahkan satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah engkau. Persaksian ya, persaksian seorang hamba bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah. Makanya kalimatnya iyyaka ya, hanya satu-satunya Allah yang berhak disembah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu salah kalau diartikan tiada Tuhan selain Allah. Ya, salah kalau diterjemahkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Salah. Yang benar adalah tafsiran para ulama adalah tiada Tuhan yang berhak disembah. Ada kalimat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinjau dari segi bahasa Arabnya, ada maknanya seperti itu. Kalau yang menerjemahkan ya la ilaha illallah itu artinya tidak Tuhan selain Allah, dia nggak ngerti bahasa Arab. Dia hanya ngerti tentang susun atau perkata saja. Dia hanya mengerti tentang terjemahan perkata. La tidak ilaha Tuhan illa kecuali Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu dia terjemahkan secara susunan teks ya, redaksi kalimat la ilaha illallah. Tetapi kalau dia pelajari ilmu nahunya, bukan seperti itu terjemahannya. Ada hukum yang namanya la nafi al jinsiyah namanya. Kalau kita belajar nahu, ada namanya la jinsiyah. Di situ ada kata yang disembunyikan kaedahnya. Ada kata yang ditutupi, dan itulah kaedahnya seperti itu. Orang-orang Arab ketika menggunakan kata la, maksudnya ada sebuah kata yang disembunyikan dan dipahami itu memang ada, cuma disembunyikan saja. Bukan disembunyikan maksudnya tidak tahu, tetapi secara teks itu nggak terlihat. Tetapi secara makna semua orang Arab yang mengerti tentang nahu tahu apa yang disembunyikan dari artian tersebut. Yaitu la ilaha. La di sini yaitu ismul la atau ismun nafi namanya, ismun nafi. Nah, harus ada khobarnya. Tuntutan dari la itu apa? Yang dihapus adalah la ma'buda. Jadi ada yang dihapus itu adalah la ma'buda bihaqqin. Yang dihapus itu adalah dari kalimat la ilallah, tidak ada Tuhan yang berhak. Yang dihapus itu adalah yang berhak disembah. Yang dihapus adalah apa? Yang berhak
Jadi terjemahan yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ghairaka, tidak ada selain engkau. Pokoknya aku hanya takut kepadamu, berharap kepadamu, mengesahkanmu. Wa iyyaka nasta'in, kalau iyyaka nasta'in yaitu ala ta'atika wa ala umurina kulliha, kami betul-betul senantiasa taat kepadamu seluruh perkara kami. Ya, sudah saya sampaikan ilustrasinya adalah 24 jam kehidupan seorang mukmin mukminah, apapun yang dia lakukan betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Itulah maksud dari tafsiran makna iyyaka nasta'in. Bangun tidur doanya apa, kan itu sudah disebutkan kan. Nah, jadi 24 jam non-stop full sampai seumur dia hidup, seluruh waktunya dia betul-betul ngikuti koridor pedoman, tata cara, adab, akhlak, metode, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Bukan hanya sekedar kalau kita butuh apa-apa, hanya Allah yang kita minta. Bukan itu doang maksudnya. Lebih daripada itu. Nah, jadi gak sesimpel itu kita mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau masih ada orang-orang yang takut kepada selain Allah, kalau masih ada orang yang lebih besar kecondongannya daripada selain Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang senantiasa menggantungkan harapannya kepada selain Allah, maka dia belum bisa dikatakan orang yang telah mengamalkan iyyaka na'budu. Kalau ada orang yang jarang-jarang ngamalin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 jam kehidupannya, dia hanya sekedar melakukan yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat ya kalau memenuhi syaratnya, haji umroh kalau memang ada uangnya, kemampuannya. Ya kalau ada, maksudnya cuma itu doang yang bisa dilakukan, maka dia belum bisa dikatakan orang yang betul-betul telah merealisasikan, mengamalkan secara utuh makna wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi ayat ini sebagai cambuk peringatan kepada kita semua setelah kita memahami tafsiran ayat ini. Sudahkah kita betul-betul merealisasikan 24 jam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah pentingnya belajar dan belajar terus belajar. Apa sih yang harus saya lakukan, ini dan itunya? Karena semuanya telah dibeberkan, istilahnya, telah diajarkan, telah diajarkan semuanya dari A sampai Z, permasalahan, problematika kehidupan manusia di dunia ini full, tidak ada yang tidak dibahas. Semuanya detail sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW, walaupun bergantinya waktu, walaupun bergantinya generasi zaman yang berbeda-beda dari masa ke masa. Nggak akan berubah syariat ini. Terus itulah, maksudnya cocok ya, sesuai setiap generasi, setiap umat, setiap waktu, masa ke masa itu tidak tertinggal lah istilahnya, menyesuaikan semua keadaan setiap zamannya. Gitu ya. Maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan pede kalau kita belum bisa merealisasikan tafsiran dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi seorang yang betul-betul telah merealisasikan ayat ini. Jadi 17 kali kan kita baca ini ya. Minimal kan 17 kali. Betul ya? 17 ya? Belum sunnahnya. Berapa? 20-an lah atau berapa? 30-an lah ya. 30-an kali sehari semalam kita baca Al-Fatihah ini. Maka malu sebenarnya. Kita baca terus, ternyata kebanyakan kaum muslimin tidak mengamalkan 17 tidaknya kali baca surat Al-Fatihah dalam keseharian dia. Malu sebenarnya. Kita baca itu tuh kan bukan hanya baca-baca doang, tapi betul-betul diamalkan tuntutannya. Kita baca itu maksudnya kita mendeklarasikan, siap ya Allah, kami akan amalin ayat ini atau surat ini, Al-Fatihah ini.
Itu maksudnya sampai kita baca 17 kali itu sehari semalam. Kita tuh mempersaksikan di hadapan Allah SWT, kami siap mengamalkan Al-Fatihah ini. Sehingga malu sebenarnya kalau kita tidak sudah baca Al-Fatihah setiap harinya, setiap malamnya 24 jam, 17 kali, kemudian kita tidak totalitas lah istilahnya ya. Tidak totalitas secara utuh, secara sempurna mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Dan ini semua tidak bisa kita amalkan kecuali kita mempelajari tafsirnya. Baru tahu kan ya? Coba sebelum kita belajar Al-Fatihah, sebelum belajar surat tafsir Al-Fatihah, pasti kita memahami Al-Fatihah itu sesimpel secara bahasa saja atau susunan kata saja kan ya. Kemudian kita merasa hebat, sudah hafal Al-Fatihah dan sudah tahu setidak-tidaknya artian bahasa Al-Fatihah. Ternyata kalau kita kaji, Masya Allah, lebih dalam daripada lautan. Lebih dalam, yang paling dalam dari lautan maknanya. Terakhir dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya nukilkan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir. Ada faedah yang bagus juga, yang sudah saya sampaikan kemarin ya, terakhir banget itu. Kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah maknanya, faedahnya adalah suatu deklarasi, suatu pengakuan, persaksian seorang hamba bahwasanya dia betul-betul berharap untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita ini bersaksi, siap mendeklarasikan bahwasanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sedetik pun, 2 detik pun, 3 detik pun, 1 menit pun, 2 menit pun, sejam, 2 jam jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu? Al-Imam Ibnu Katsir menyimpulkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kesimpulan maknanya adalah seorang hamba betul-betul merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengaplikasikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu, perhatikan. Karena kalau kata beliau ini bukan saya bilang. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan karena di situ ada kata ganti ka. Dhamirun muttasilun, kata ganti muttasil. Kata ganti yang terhubung dengan kata iya. Iya sendiri enggak boleh dispasi dengan ka. Jadi digabung, itu yang dinamakan kata ganti. Tahu kata ganti ya? Kata ganti itu kan dibagi menjadi 3. Betul? Kata ganti orang pertama. Orang pertama itu siapa? Saya dan kami. Yang ngomong. Kata ganti yang pertama adalah, orang pertama adalah yang berbicara. Saya kah? Kami. Orang kedua siapa? Yang diajak ngomong. Yang mendengarkan ucapan-ucapan orang pertama. Kamu, kalian, ya, kamu, kalian, Anda, itu orang kedua, betul? Engkau, ya, orang kedua. Orang ketiga, dia, yang diomongin, entah hadir atau tidaknya, tapi umumnya dia tidak hadir di percakapan itu, dia diomongin istilahnya, tidak hadir di majelis obrolan itu, yaitu dia, ia, mereka, nya itu juga sama. Rumahnya itu, rumahnya kembali ke siapa? Bapak itu, ya. Misal namanya bapaknya Muhammad, nama bapak itu Muhammad. Ketika kita bilang rumahnya itu, ya, itu. Kata ganti kan semuanya itu. Nah, kata Imam Ibnu Katsir di ayat ini Allah menggunakan, walaupun ini Allah yang mengatakan, tetapi inilah deklarasi seorang hamba, yaitu kata ganti kedua. Kita ngomong hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Ya, hanya kepadamu. Berarti maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak hadir secara zat di depan. Betul? Apakah Allah hadir ketika secara zat kayak gini muncul? Enggak.
Tidak. Cuman apa kita gunakan kata iyaka, harusnya kan iyahu. Ya. Iyahu. Yaitu orang ketiga. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan hu, karena hu maksudnya dia orang ketiga, dia seakan-akan Allah jauh. Kalau digunakan kata ganti ketiga, yaitu dia orang jauh. Seakan-akan Allah nggak dengar. Paham? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak ada di situ, tidak hadir di situ. Paham? Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata engkau, hanya kepada engkau, maksudnya si hamba betul-betul merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata hanya kepadamu, seakan-akan dia betul-betul merasakan Allah Subhanahu wa taala berhadir di hadapannya. Maksudnya apa? Allah betul-betul mengetahuinya, melihatnya, mendengarnya, mengawasinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat ka di sini menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Nah, na'budu itu artinya menyembah, kan? Artinya menyembah. Turunan dari makna na'budu yaitu menyembah adalah ibadah. Keluar dari kalimat, turun dari kalimat na'budu, ibadah. Itu sebenarnya sama. Kalau na'budu kata kerja. Kalau ibadah itu kata benda abstrak namanya. Yaitu masdar. Jadi kami menyembah dan ibadah itu sama artinya. Cuman perbedaannya yang na'budu kata kerja, kalau ibadah itu kata masdar atau kata benda abstrak namanya, kata benda abstrak. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita semua bahwasanya derajat yang tertinggi yang dicapai oleh seorang manusia dan jin ketika memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mencapai derajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maksudnya apa? Dia senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdi negara. Maksudnya apa? Dia setiap melayani yang dilayani. Ketika Allah menggunakan kata na'budu yang kita katakan na'budu, maksudnya kita siap betul-betul siap betul-betul untuk mengabdi betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Yaitu kita sendiri yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Inilah derajat yang tertinggi seorang hamba manusia dan jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua maknanya adalah menunjukkan makna na'budu atau ibadah atau abdun. Abdun itu pelakunya. Abdun pelaku, ibadah kata benda abstrak, na'budu itu kata kerja, sebenarnya sama semua artinya sama semua. Menunjukkan bahwasanya dia betul-betul merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengatakan na'budu, maka dia telah mendeklarasikan saya ini makhluk yang hina, yang mengabdi hanya kepada engkau. Kata beliau al-tofa fit tawaddu'i min iyyaka a'bud, yaitu seseorang merasa rendah sekali di hadapan Zat yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan na'budu. Kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu merasa sombong, itu belum bisa dikatakan seorang hamba yang tinggi derajatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi na'budu betul-betul merasa hina-hina, kerdil, kecil di hadapan Allah Subhanahu. Gitu. Sehingga banyak banget ayat-ayat yang Allah katakan tentang manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah SAW, baginda Nabi kita tercinta SAW, menggunakan kata abdun.
tidak menggunakan kata rasul atau nabi atau nama. Contoh, surat Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala Muhammadin atau ala rasul, enggak, ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah menggunakan kata abdi, kata Imam Ibnu Katsir, kenapa kalau Allah menggunakan kata abdihi, hambanya? Kita kan hamba Allah juga. Kan umum jadinya maknanya ini. Jadi aslinya seluruh manusia ini juga dikatakan hamba Allah asli, karena mereka lah atau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah menciptakan mereka, mengadakan mereka dari ketiadaan. Kita ini sebelumnya enggak ada, Allah ciptakan. Semuanya tanpa terkecuali makhluk ini. Berarti kan kita otomatis semuanya hamba Allah. Kenapa Allah menggunakan kata hambanya, padahal kata hamba itu umum? Yang maksud dari hambanya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kata abdun. Karena yang Allah sematkan kata abdun kepada manusia yang macam itu kata Imam Katsir. Saya ulang lagi. Kenapa na'budu itu kalimat yang tinggi derajatnya di sisi Allah SWT, kata Imam Ibnu Katsir? Alasannya dua tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah, atau sudah disebutkan semua yang dua alasan tadi. Kemudian contoh lainnya adalah Allah SWT menggunakan kata hamba untuk menyebut manusia yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Padahal kata hamba, apakah kita bukan hamba Allah? Sama, kita juga hamba Allah. Kenapa Allah menggunakan kata hamba di sini, padahal hamba itu artiannya umum? Ternyata Allah tidak memaksudkan memaknai kata abdun di sini umum, tidak, khusus. Siapakah abdun yang dimaksud oleh Allah SWT di sini? Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah menggunakan kata abdun, yang abdun itu kata mulia, yang Allah gelari. Allah gelari, ya, bahasa saya. Allah gelari kalimat abdun ini kepada banyak hamba, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, tuh lihat, wa qad sammallahu rasulahu bi abdihi fi asyrafi maqamatihi, kata Imam Ibnu Katsir. Dan sungguh Allah telah menyebut Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan kata abdihi, menunjukkan ini adalah kalimat asyrafa fi asyrafi maqamatihi, kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang aslinya dia itu hamba Allah, tapi kalau dia sombong, ya, dia sombong, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan dia sebenarnya seorang hamba Allah yang tinggi menjadi rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Jadi kedudukan yang tertinggi adalah ketika seorang mendapatkan gelar abdun. Yang menggelari kata abdun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah sendiri. Iya kan? Surat Jin juga sama. Surat Jin, Al-Jin. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uuhu. Dan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala lamma, itu Nabi Muhammad SAW, lamma ketika qama berdiri Abdullah, yaitu hamba Allah ya Nabi Muhammad SAW, yad'uuhu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra juga ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdi. Kalau Isra Mi'raj dibaca terus ini ayat ini. Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Kita? Enggak, Nabi Muhammad SAW. Laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjid haram sampai ke masjid aqsa Palestina. Gitu ya.
Nah, jadi kata abdun adalah memiliki makna yang tinggi, mulia. Aduh, masih banyak banget kalau saya baca ini, sudahlah. Kita pindah nanti bos. Asik sebenarnya kalau dibaca semua ini, keren. Maksudnya kita akan mendapatkan banyak ketakjuban ya. Type, tidak apa ya, lambat-lambat ini surat Al-Fatihah ya, sudah beberapa pertemuan ya. Pelan-pelan tidak apa-apa, tapi dalam, tapi betul-betul ngerti begitu apa dalamnya makna surat Al-Fatihah ini. Nggak singkat-singkat gitu. Kalau mau belajar tafsir yang singkat boleh, tafsir As-Sa'di, Muyassar boleh. Singkat, kesimpulan-kesimpulan, tapi tidak ada nukilan-nukilan berkata Abdullah bin Abbas, berkata Rasulullah SAW, berkata Dhahhak, As-Sa'id dan seterusnya, nggak ada. Pasti kebanyakannya kesimpulan ayatnya adalah ini. Maksud dari ayatnya ini, kayak gitu doang. Tapi kalau kita langsung nukilkan perkataan-perkataan para sahabat, Rasulullah sendiri, tabi'in, tabi'in itu betul-betul keren. Maksudnya lebih menusuk, kalau menurut saya sendiri, lebih menusuk ke dalam hati. Karena mereka yang lebih ngerti tentang Al-Quran. Ya, nah, itulah Imam Ibnu Katsir, keistimewaan Imam Ibnu Katsir itu. Seorang perawi hadis, perawi asar dari para sahabat tabi'in yang banyak meriwayatkan dari mereka. Kemudian kita beranjak berpindah ke ayat yang 6 ya, ke ayat ke-6. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sudah, saya bacakan hadis qutsinya ya, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah kan, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah bagian dariku dan bagian hambaku, dan baginya hambaku apa yang dia inginkan. Baru setelah itu kata Allah SWT, fa idza qala, ketika hambaku berkata ihdinas siratal mustaqim, langsung satu paket, enggak satu potong kata Allah kan ya, hadis qutsinya ya. Ketika hambaku berkata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi satu paket itu. Mulai dari, maksudnya tafsiran Allah sendiri di dalam hadis qudsi, mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai ad-dallin, satu paket maknanya. Qala hadza li abdi, inilah maksudnya peruntukan hambaku. Jadi dari ihdinas siratal mustaqim, saya ulangi lagi. Dari ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dua ayat satu paket ya. Dua ayat ini satu paket tafsiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari. Apa tafsiran Allah yang sudah kita sampaikan dulu tentang hadis qudsi dua ayat ini? Qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah bagian hambaku dan aku berikan apa yang diinginkan oleh hambaku. Apa maksudnya? Yaitu dua ayat ini singkatnya, kesimpulannya dua ayat ini 6 dan 7 adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Fatihah itu ya jemaah sekalian, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah itu adalah salah satu dalil. Saya katakan salah satu dalil. Saya katakan apa? Salah satu dalil ya, yang menunjukkan sunnahnya ketika berdoa itu muji Allah dulu. Muji Allah dulu.
Muji Allah, Allah dipuji, kita nyanjung Allah, ya. Kita nyanjung Allah, kita mentakdim Allah, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buat perjanjian, kita siap untuk mengikat janji untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu haturkan apa yang kita inginkan. Boleh, ya Allah, aku minta ini. Boleh. Boleh. Ya Allah, aku minta ini. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Ya Allah, aku ini gini. Langsung keluar, boleh, silakan. Tapi afdolnya nyanjung Allah dulu, menggunakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, kemudian kita buat perjanjian untuk setia mengabdi Allah Subhanahu wa taala, baru kita minta sama Allah setelahnya. Misalkan kita terlilit utang kan ya, didatengin penagih utang bahasa yang serem itu apa? Debt collector. Iya, debt collector, sama satu lagi rentenir ya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ya Allah biar aku bisa bayar utang. Ya. Bukan maksud saya menyamakan Allah dengan makhluk ya. Disebutkan oleh para ulama, bukan maksudnya menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, perbandingannya dengan makhluk jauh sekali, lebih mulia Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Saya seorang orang tua, ayah. Ketika anak saya datang tiba-tiba nggak salam, nggak apa, Pak minta duit. Kira-kira dia poin gitu. Ya kan? Pak minta duit. Gimana rasanya? Kasih nggak? Coba dulu. Ajarin dulu dia, kamu nggak adab sama orang tua kan gitu ya. Kalau datang, assalamualaikum, ya. Ayahku yang ganteng, yang baik, ibuku yang cantik, yang baik, yang kusayangi. Apalah ya yang disukai, kalimat-kalimat yang disukai orang tuanya diucapkan. Bawa apa bawa apa yang disenangi orang tuanya. Dipijit-pijitin, ya, disanjung-sanjung. Tidak. Kemudian apa? Baru diutarakan. Pak, aku tuh nak bayar utang sama kawan aku, Pak. Boleh nggak, Pak? Masya Allah, Nana ambillah. Berat kalau kita nggak ngasih. Betul atau tidak? Itu makhluk. Maksudnya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk seperti ini. Maksudnya Allah lebih mulia daripada penyamaan ataupun penyerupaan dengan makhluk ini. Maksudnya apa? Justru Allah lebih berhak. Betul atau tidak? Untuk disanjung. Itu orang tua kita, maksudnya kalau kita bandingkan dengan Allah, jauh kebaikan orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita pantas untuk disanjung-sanjung, justru zat yang maha kuasa yang menciptakan kita dan menciptakan orang tua kita lebih pantas lagi untuk Nah, gitu maksud saya. Ilustrasinya seperti itulah. Berat kita kalau udah ngasih, kalau dia sudah nyanjung-nyanjung kayak gitu anak kita, pasti kita kasih. Jadi kalau kita kepingin betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua keluh kesah kita, permintaan kita, percobaan kita, musibah kita, nanti dulu sabar. Ya boleh langsung boleh. Puji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Kan alhamdulillahirabbil alamin, kan muji Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, minta kita. Itulah maksudnya Al-Imam Ibnu Katsir. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Imam Ibnu Katsir, itulah indahnya susunan tata bahasa ayat Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Enggak diacak gitu ya. Ayat ke-7 jadi ayat 1 enggak. Cantik banget urutannya. Alhamdulillah dan seterusnya. Maka Allah kan sudah bilang dalam hadits qudsi, Al-Fatihah dibagi menjadi 2. Jangan ketipu. 2. Setengah untuk Allah, setengah untuk hambaku. Setengah untuk Allah itu maksudnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu. Itu setengah untuk Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai dhalin, setengah untuk kita. Jadi surat Al-Fatihah salah satu dalil yang menunjukkan sunnahnya seseorang kalau doa nyanjung-nyanjung dulu ke Allah. Ngemis-ngemis dulu, nginakan diri kepada Allah baru minta. Nah sekarang
Contoh kalimat permintaan permohonan seorang hamba kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah apa sih? Minta duit, minta rezeki dunia, minta keturunan yang banyak, minta apalah ya. Ternyata apa yang Allah katakan? Ihdina. Minta diberikan petunjuk. Ihdina. Minta diberikan petunjuk. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mencontohkan doa yang bagus banget untuk diucapkan oleh seorang hamba 17 kali setidak-tidaknya minimal? Allah tidak pilihkan kata, ya Allah beri aku nikmat dunia, ya Allah berikanlah aku turun yang banyak, ya Allah berikanlah aku ini dan itu. Allah gunakan kata ihdina. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Masya Allah bagus banget kalimat Al-Imam Katsir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kenapa kok ihdina minta diberikan petunjuk? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Fanis wali abdi masa wahada akmalu ahwali sa'ili. Ini adalah sesempurnanya permintaan seseorang hamba. Inilah sesempurna mungkin permintaan seorang hamba di mana dia minta petunjuk. Kenapa? Karena ketika dia sudah minta petunjuk, saya ulang lagi. Kenapa kok dia minta petunjuk dan dikatakan Imam Katsir adalah keadaan yang paling bagus seorang minta kepada Allah, minta petunjuk karena hanya petunjuklah yang terbaik buat dia. Karena yang hanya tahu sesuatu yang terbaik buat dia di dunianya dan akhiratnya hanyalah bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta jodoh, belum tentu terbaik buat dia untuk sekarang, untuk saat itu. Tapi kalau dia minta petunjuk, sekali Allah kasih petunjuk, seterusnya dia mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Sehingga yang didahulukan adalah permintaan petunjuk, hidayah. Ketika dia sudah mendapatkan petunjuk, maka rentetan kebaikan akan dia dapatkan. Paham? Misalkan dia kepengen beli mobil misalkan. Karena dia sudah dapat petunjuk dan itu yang paling utama dia haturkan kepada Allah agar diberikan petunjuk, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pantas enggak hari ini, bulan ini saya beli mobil. Dia timbang-timbang dengan ilmu. Tapi dia punya utang banyak. Nah, ketika dia diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, tunda pembelian mobil, lunasin hutang dulu. Sehingga putusan dia, pilihan dia terbaik karena diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua perempuan, manakah yang saya harus nikahi? Karena dia diberikan petunjuk, dia akan memilih pilihan yang terbaik. Paham? Semua yang diinginkan dengan kenikmatan dunia ini akan diberikan petunjuk oleh dia untuk memilih yang terbaik, untuk memperoleh yang terbaik. Makanya yang paling utama yang harus kita minta adalah petunjuk. Paham? Masya Allah. Itu alasannya ya. Belum, masih banyak lagi yang bisa kita sampaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, tidak bisa kita lanjutkan lagi habis isya karena saya ada tugas untuk menerjemahkan kitab ya. Ditunggu. Itu saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.